Selamat sejahtera, makmur, bahagia, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air seluruh rakyat Indonesia. Bersama ini, kami Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia menyampaikan pandangan dari makna Nasakom. Nasionalisasi agama komunis yang dikenal dengan Nasakom adalah implementasi penyatuan kelompok, golongan dalam bingkai persatuan Indonesia yang bertujuan untuk rasa berkepihakan pada bangsa dan negara Indonesia. Jika ditelaah lebih jauh, Nasakom itu sendiri adalah pengejawantahan makna Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang berarti berbeda-beda tetapi dharmanya tetap satu untuk Indonesia dan tidak mendua. Seseorang bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang berasal dari suku yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda, dari kebiasaan adat budaya yang berbeda, serta cara pandang dan pemikiran yang berbeda, semua memiliki kewajiban satu dharma untuk bangsa dan negara Indonesia dengan satu falsafah hidup yang disebut Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum di Indonesia. Nasionalisasi adalah penerapan tindak pelaksanaan satu tujuan untuk kepentingan bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Agama adalah organisasi yang bermerek dan menawarkan aturan yang dibuatnya, dan ibadat adalah tindakan personal yang bersifat privasi dalam rangka interaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa ikut campur dalam urusan tata kelola negara Indonesia dan tata kelola pemerintahan negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, memisahkan urusan ritual individual kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa harus mempolitisir Pancasila dan menggunakan hukum-hukum agama yang bersifat kelompok, golongan, ke dalam hukum negara Indonesia. Maka sebenarnya Nasakom itu sendiri menjaga nilai sakralisme agama agar nilai-nilai agama tetap suci sebagai jalan menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dipengaruhi politik dan kekuasaan. Tidak seperti sekarang yang terjadi, agama dijadikan alat politik untuk mencapai kekuasaan, untuk menguasai negara Indonesia yang akan berpotensi menimbulkan pertikaian antara golongan agama. Dan terbukti pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama seperti PRRI, Permesta, DITII, PKI, dan terjadinya tindak kekerasan terhadap orang di luar kelompoknya dengan alasan jihad. Nasakom itu dasarnya Pancasila, persatuan Indonesia, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Komunis dari kata komunal atau komunitas, membentuk suatu kelompok di berbagai bidang untuk tujuan menguntungkan kelompok yang dibentuknya. Maka daripada itu, Nasakom berfungsi melebur kelompok-kelompok tersebut dalam nilai kebangsaan yang utuh
dalam satu keluarga besar bangsa Indonesia. Maka faham komunal, komunis, yang dalam komunitas-komunitas berbentuk ormas yang nyatanya banyak terjadi kerusuhan antar ormas yang banyak menimbulkan korban. Sedang mereka tidak paham bahwa komunitas tersebut adalah komunis, bahkan orang-orang komunitas sering berteriak PKI terhadap yang lain. Padahal komunitas yang bermerek sama saja partai komunis. Maka saudara-saudaraku, jangan mudah dibodohi dengan istilah-istilah yang akhirnya bisa diadu domba. Jangan takut dikatakan, dituduh PKI, karena PKI tidak beranak dan PKI sudah dibubarkan. Nasakom adalah idiom satu tekad berkebangsaan sebagai bangsa Indonesia, senasib sepenanggungan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa setelah didirikannya Perserikatan Nasional Indonesia dan dilanjutkan pengakuan kaum muda Indonesia dalam Sumpah Pemuda, seharusnya komunitas-komunitas itu sudah tidak ada lagi kecuali komunitas orang-orang Indonesia yang disebut bangsa Indonesia. Pemudanya berarti pemuda Indonesia, bukan yang lain. Maka komunal, komunitas, atau komunis harus dinasionalisasi. Yang tidak mengakui sebagai pemuda Indonesia berarti berkhianat terhadap sumpahnya. Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang merdeka. Nasakom ialah persatuan Indonesia, mengembalikan cita-cita luhur didirikannya negara Indonesia yang bertujuan semua untuk semua. Semua untuk Indonesia. Indonesia untuk rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan mudah diadu domba dengan istilah PKI yang hanya dibuat oleh kelompok tertentu, yang akhirnya dihancurkan, yang dijadikan alat politik untuk mengintimidasi generasi bangsa Indonesia. Untuk generasi muda Indonesia, jangan mudah diintimidasi. Bangkitlah, bersatulah saudara-saudaraku. Menasionalisasi agama sesungguhnya sangat mudah apabila masing-masing agama legowo untuk menerima pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, artinya menuju Tuhan yang lebih dari satu, karena arti Maha adalah lebih. Kata Esa banyak orang yang mengartikan satu, maka Maha Esa artinya lebih dari satu. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Maksudnya menjamin orang per orang untuk beribadat kepada Tuhannya masing-masing. Berarti lebih dari satu dan bukan beribadat kepada ormasnya dan juga tidak berebut mana yang lebih benar serta tidak mempengaruhi yang lain untuk ikut jalannya. Justru ormas-ormas agama akan bisa menimbulkan perpecahan karena ormas-ormas agama mempunyai tujuan yang berbeda-beda serta kepentingan yang berbeda pula, dan bisa terjadi benturan antar kepentingan walaupun seagama sekalipun. Ormasnya bisa saling berbenturan, semua faktanya sudah jelas.
Komunis dari kata komunal atau kelompok menjadi komunis. Menjadi isme atau ajaran dilakukan dengan cara berkomunitas. Sebetulnya bukanlah salah karena setiap orang pasti punya komunitas. Contoh, pedagang sayur, pedagang buah membentuk komunitas itu tidaklah salah. Namun, yang salah adalah komunitas yang diormaskan dengan ada namanya, ada benderanya, dan ada tujuan ormasnya. Masing-masing ormas kepentingannya berbeda-beda dan masing-masing ingin menjadi yang paling besar dan paling kuat. Maka akan terjadi benturan ke arah saling ingin menguasai yang kemudian akan terjadi bentrokan. Contoh, bentrokan antar geng motor, bentrokan antar supporter, dan lain-lain. Masing-masing ormas pasti akan bangga untuk mengibarkan bendera ormasnya, baik itu ormas politik, ormas agama, atau ormas kepemudaan yang akhirnya menenggelamkan bendera kebangsaan kita, dan itu fakta. Antara bendera merah putih dan bendera ormas atau partai lebih banyak berkibar bendera ormas atau partai. Sehingga yang dikenal bukan bendera kebangsaan kita, namun yang muncul kebanyakan bendera ormas atau bendera partai. Menghilangkan komunis itu mudah, asal mau menerima Sumpah Pemuda dengan legowo. Berarti kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jika masing-masing orang di Indonesia mau menerima bangsa Indonesia secara utuh, satu bangsa Indonesia, maka akan terwujud Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Satu keluarga besar bangsa Indonesia senasib sepenanggungan dengan satu dharma untuk Indonesia dan tidak mendua. Kita bersatu padu untuk Indonesia kita. Selamat merenung saudara-saudaraku, selamat berjuang. Hak rakyat harus kembali. Merdeka. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia. Pergerakan rakyat menuju alam kemerdekaan.